lapor ke Polda. Tapi karena ada kasus ini, tunggu Pak Rismon, saya akan lapor. Termasuk istri bapak itu akan saya lapor. Saya itu ngomong. Ini bukti kuat kok saya. Dituduh saya mencuri, ada videonya, ada lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana setelah kabar Rismon Hasiholan Sianipar meminta restoratif justice kepada Polda Metro Jaya, muncul kemudian video live dari Sentana TV yang di dalamnya ada Michael Sinaga, ada Janes Siahan, ada Roy Suryo, dan juga ada Rizal Fadilah. Mungkin Rizal Fadilah ada di situ untuk menepis perpecahan antara klaster pertama dan juga klaster kedua gitu ya kan. Tapi isi videonya ini teman-teman, gosip. Waduh. Gosip mengenai jejak rekam dari Rismon, yang ternyata Rismon sudah memblokir nomor handphone dari Michael Sinaga sejak beberapa minggu lalu. Dan ini karena polemik penjualan buku, kalau nggak salah buku Jokowi White Paper apa Jokowi Gibran Endgame. Saya nggak tahu yang mana, nanti kita simak videonya. Tapi yang paling mengejutkan ada Janes Siahan yang konon kabarnya akan melaporkan Rismon ke pihak kepolisian. Loh. Kok mau dilaporkan? Atas kasus apa lagi ini? Dan lagi teman-teman, Rismon seminggu belakangan ini ternyata sudah menyusun strategi untuk meminta restoratif justice. Makanya dia selama diundang ke Sentana itu tidak pernah mau gitu loh. Ini Rismon mulai mulai sedikit berkhianat kepada kawannya lah gitu ya. Nah, selain itu, di akhir video kita akan mendengarkan keterangan dari Rismon dan juga Polda Metro Jaya mengenai restoratif justice ini. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jakarta, CNN Indonesia. Rismon Hasiholan Sianipar mengajukan permohonan restoratif justice RJ dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin. Masih dia ya? Masih. Sukses dong. Pakar Polda nih. Oh iya, pakar Polda. Tadi juga ada di Polda kan? Mengatakan surat permohonan RJ tersebut diajukan pekan lalu. Loh, pekan lalu Pak. Berarti seminggu ini berhasil mereka menyembunyikan ini dari mata publik. Iya. Jadi beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu, yang bersangkutan saudara RHS bersama pengacaranya. Nah, nanti kita spill siapa pengacaranya. JG. Oh, JG. Itu ngapain ini dirahasiakan? Itu kan Jagir Girsang. Iya. Oh, Jagir. Jahmada. Oh, itu namanya. Oh, saya nggak tahu nama dia siapa. Ya, nggak apa-apa. Kan memang sah-sah aja kita sebut, gitu. Saudara RHS bersama pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice kepada penyidik. Sesuai dengan namanya dong kalau gitu, kalau minggu yang lalu. Siapa tuh? Kan secara RHS. Rahasia. Rahasia. Rismon Hasiholan Sianipar RHS. Iya. Nah, tapi memang ada beberapa orang lah saya harus ini juga nih. Apa itu? Seminggu 2 minggu terakhir semua orang minta Rismon datang ke sini. Oke. Iya, kok nggak pernah nongol di Sentana? Oh, nggak pernah nongol di Sentana, nggak pernah nongol. Nggak mau jawab, tapi Iya. nggak kasih tahu. Iya. Ternyata begini. Ternyata mata jadi kucing. Macan jadi Oke, kucing. kalau ada yang meminta saya bersumpah, KUH Perdata ya? Kau perdata. kalau ada yang meminta saya bersumpah di pengadilan, saya berani bersumpah bahwa surat ini saya yang tulis asli. Nah, itu. Atas perintah Rismon Sianipar untuk diantar ke Joko Widodo di Solo. Berarti ide 18 Januari. niat itu berarti sudah ada semenjak Januari. Wah. Sudah ada. Padahal kan Dan di situ banyak sekali saksinya, Pak. Pak Agus Yunanto diwawancara oleh CNN apa ya, Pak ya? Atau Sindo ya, atau siapa ya? Lupa lah. Mas banget ke aku. Saya forward ke Pak Roy, katanya saya memaafkan Andi Aswan. bukan. Dia Swansi Dian Sandi Utama. Saya merasa Dian Sandi Utama dan Andi Azwan tidak perlu jadi tersangka. Itu udah ada tuh bau-baunya. Bau-baunya. Nah, sekarang jelas kan kenapa Rismon tidak mau Dian Sandi dan Andi Azwan jadi tersangka. Iya, itu. Padahal ya beginilah. Iya. Nah, lalu
itu kan sama saja merusak Ya. dalilnya Pak Roy. Satu. Kedua, itu juga merusak laporan saya. Yang dia katakan hari itu bahwa laporan itu tidak diterima. Bohong. Diterima. Diterima. Iya. Andi Aswad itu sebentar lagi dipanggil. Iyalah. Jadi jangan main-main, Mas Andi. Ya. Ya. Dan para termul yang saya laporkan 7 itu juga jalan. Aku baru terima SP HP-nya. Ya gitu. Rismon kena rudal apa ya kok cepat sekali masuk angin? Aduh. Kena rudal apa ya Waduh, kan? sayang sekali Rismon mundur. Rudal RJ. Bang Michael ada apa? Rismon menyerah. Gara-gara duit perjuangan harus runtuh. Waduh, itulah. Enggak, kami enggak. Kita enggak ya. Kita enggak. Intinya maju sampai ijazah dibuktikan. Tuh, Rismon nih. pasti malu luar biasa. Nih, Balik arah permainan apa lagi? Amerika lawan Israel aja bisa malu nih, ya kan? Ah, serasa Kalau saya bilang saya berjuang sampai Jokowi ditangkap. Iya. Jokowi ditangkap. Iya. Udah jelas kok. Ayah Rismon kenapa begitu? Saya kecewa. Aduh, Aduh, kan. mantap lah. Nah, saya agak sedikit curiga juga Nah, bahwa ini ada hubungannya dengan laporannya Andi Aswan dan kawan-kawan Bang Bil. bahwa ijazah Rismon S3 palsu aduh. dan surat kematian. Nah, itulah. Nah, itu kan Waduh, barusan aja minggu lalu dilaporkan tuh. Ya. Dan harusnya beberapa jam lagi itu di salah satu TV nasional, Hmm. nggak usah kita sebut CNN lah ya. Itu sama aja. Itu harusnya topiknya itu. Oke, Tapi akhirnya- surat kematian. Tapi Diganti. kalau saya sebetulnya kalau mau sendiri si Rismon nggak begini, pembelaan si Rismon banyak ya kita bisa bela dia. Iya. Kan nggak ada urusan sama keberatan masalah Yamaguchi S3. Itu Nggak ada. masalah. Nggak ada. Tapi UGM lulus benar. Oh iya. Itu. Iya, dia lulus Pembelaannya di S1 mana? Woi. Cuma nggak usah saya terangkan nanti. Juga mungkin tahu. Saya tahu aja. Jadi percetakan di Bandung. Ternyata Pak Rizal tempat mencetaknya. Cetak uang juga. Iya, cetak uang juga. Ini Lalu beda tipis dengan Pak Iman ya. lalu Cuman nggak pas. lalu si Arif ini kan menghandle pengiriman ke Jakarta Ya. dari Bandung. Jadi dikirim sekali satu mobil box gitu kan. Nah, itu kan 800 buku itu banyak sekali ya, Pak ya? Banyak lah. Banyak. Satu buku aja, 10 Nah. buku aja segini tebalnya ya. Jadi nih untuk mengklarifikasi buku itu tidak pernah saya pegang. Oke. Itu yang memegang selalu Arif. Ya. Dari Bandung ke Jakarta dikirim, disimpan dimanapun saya nggak tahu. Ya, ya. Saya nggak pernah lihat tempat penyimpanannya. Lalu di minggu itu sebelum Car Free Day yang Ah, bersejarah itu iya. di Bundaran HI, nah Pak Janes ini mendapatkan order 300. Ya. Yang 100-nya itu adalah untuk dikirim kemana? Madura. Madura yang Oke. 200 Ibu Yuni. Oh, Yang 200 namanya Ibu Yuni. Untuk disumbangkan. ya. Untuk disumbangkan terserah siapa saja yang mau baca, bagi-bagikan saja. Betul. Nah, lalu saya kan beritahu ke Bang Rismon dan ke Arif. Nih 200 Ya. untuk disumbangkan. Ah, Saya ambil ya bukunya. Saya ambil bukunya memang 200. ya. Hanya 200. Hanya 200. Yang 100 sudah dikirim ke Madura. Ya. Dan 30 jutanya ya sudah dikirim ke rekeningnya Hana. Oke. Ya kan? Udah jelas. Nah, mungkin 300 ini yang dia cari. Nah, waktu hari Minggunya, Car Free Day, saya bagikan itu buku. Sebagian. Ada sebagian yang Ya. kita sisa sedikit lah ada. Bagi lah. Kebanyakan kita bagi di sana. Ya. Lalu lucunya habis itu saya ada acara ya, ada keluarga meninggal ya. Keluarga meninggal, ada Ada keluarga pelayatan. meninggal. Baju hitam juga. Ya, pakai baju hitam. Lalu saya ke sana ditelepon oleh kawan-kawan ini, oleh Hana, oleh Arif. Mike, kok ada hilang 800 buku? Saya bilang, 800, Pak. Saya bilang, 100 aja udah berat mobil gua. Iya, benar. Bagaimana mau 800? Nggak ada tempatnya, mobil saya kan ya sedang-sedang lah. Nah, lalu saya bilang, coba cari dulu, coba hitung-hitung dulu Ya. yang benar, bla 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 bla. Malamnya saya diblokir oleh Rismon, istrinya. Waduh. Saya diblokir. Yang lain-lain sih masih hubungan baik dengan saya sampai sekarang. Emang dia Bukan diblokir aja, dikeluarkan dari grup. Eh, Padahal itu ada pasalnya loh. lah iya. Oh, Bisa saya lapor Pak Rismon ini. Oke. Bisa dilapor. Benar ini karena Pak Rasulullah mau larang saya ngelapor. Iya. Ingat dong. Karena Ya. waktu itu kan Sama. kita udahlah kita satu. Iya, mau dilapor lagi itu loh. ada pasalnya Pak, menghapus
admin Iya. menghapus grup itu ada Perbuatan Pak. tidak Dan menyenangkan. saya dituduh mencuri. Ya. Tahu. Dituduh Di mencuri. lalu restoran dibilang kamu pencuri buku, berdua kami dibilang pencuri. Ya. Kami mau lapor gak? Karena Pak Roy Suryo bilang jangan. Itu Jaginsan bilang jangan. itu saya dengar kata-kata itu di salah satu rumah makan di saksi Tebet juga sana. Iya, betul. Bisa jadi saksi ya. Saksi. Betul, denger lagi Itu parah. penghinaan namanya, bukan perbuatan tidak menyenangkan, ya penghinaan karena saya dituduh mencuri. Ya, ya. Betul. Padahal 300-nya itu ya itu jelas. Jadi jelas. Sudah ditransfer dan buktinya Iya. sudah dibagi. Nah. Bahkan yang uang hasil keuntungan saya pun uang jasa saya gak dikasih. komisinya nggak dikasih. Komisi. Berarti Tapi intinya gini, Max. si Supaya, pembeli tidak masalah ya sampai hari ini ya. Oh tidak masalah, malah senang sekali sama saya. Terima kasih Bu Yuni. ya, Malah supaya ngajak orang nggak bukber. salah, supaya orang nggak salah mengerti. Berarti surat yang tadi konsep itu akhirnya bukan Mas Mike ya yang mengurus RJ-nya sekarang. Nah, bukan. Jadi Penting. jadi surat ini 18 Januari saya konsep. Nggak jadi. Nah, lalu ada sebuah pertemuan nih. Yang lucunya beberapa hari sesudahnya saya pergi ke Kuningan City, Oke. ke Mall Kuningan Ya, City, kan biasa kita di bertemu dengan Bang Rismon, Hah? dan ada seseorang yang nggak sengaja ikut juga, Wih. yaitu Dr. Zul, Oke. Dr. Zulkifli Ekome. Ya. Kemarin ketemu saya dengan Ya, dia memberikan saya pesan begini, Mike, kamu hati-hati kalau mau mengirim surat seperti ini. Jangan-jangan nanti kamu di framing, kamu yang dapat duit apa, padahal nggak dapat duit, dan seterusnya lah. Emang nggak dapat ya? Wow. Kalau dapat ya kami. Wow. Kami sampaikan rekan-rekan sekalian, tadi dipertanyakan ada salah satu tersangka dugaan pencemaran nama baik yang sedang kami tangani. Memang betul, salah satu tersangka RHS bersama dengan pengacaranya, dengan lawyernya, hari ini datang ke kami mempertanyakan perkembangan surat yang pernah diajukan oleh yang bersangkutan. Jadi yang beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu yang bersangkutan saudara RHS ini bersama dengan pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice kepada Waduh. sudah melakukan upaya dan sedang melakukan upaya untuk memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS. Dan hari ini saudara RHS bersama dengan lawyernya datang ke kami untuk menanyakan perkembangan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh saudara RHS dengan kesadarannya. Kalau rekan-rekan ingin mempertanyakan lebih jelas atau lebih luas, ya kami persilahkan kepada untuk mempertanyakan kepada yang bersangkutan langsung, ya, karena masih ada di Polda Metro. Saya kira itu ya rekan-rekan. Ingin mengupdate karena penelitian itu bersifat ongoing dan tidak final, maka saya mengupdate ya hal-hal yang sangat vital dan penting ya kepada penyidik terkait dengan temuan-temuan saya yang baru. Jadi perlu diketahui bahwa RRT ini disatukan dalam sebuah simbol RRT, tetapi di dalam kerja-kerja penelitian itu kami berbeda dan independen. Saya tidak dipengaruhi oleh Pak Roy Suryo maupun tidak dipengaruhi oleh Bu Tifa. Oleh karena itu temuan-temuan baru saya terkait dengan 3 variabel, yaitu dalam pengolahan citra digital, translasi, rotasi maupun pencahayaan, itu ada temuan-temuan baru. Nah itu saya ungkapkan kepada penyidik gitu ya. Nah, nanti proses ke depannya bagaimana, tetapi sebagai peneliti kita harus berdasarkan bukan suka atau tidak suka, benci atau tidak benci, berteman atau tidak berteman, tetapi berdasarkan temuan-temuan kita yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan temuan-temuan itu bersifat ongoing. Nah, saya sampaikan temuan akhir saya kepada penyidik. Nah, apapun pertimbangan penyidik terkait temuan saya itu, nanti ya biarkan proses lebih lanjut begitu. Jadi oleh karena itu, ya temuan-temuan saya itu akan saya pertanggungjawabkan di depan publik. Dan sekali lagi, ini bukan masalah suka atau tidak suka, benci atau tidak benci. Ini adalah tentang kerja ilmiah. Dan seorang peneliti atau pekerja ilmiah itu harus berdasarkan temuannya, bukan karena karena saya tidak suka sama situ gitu. Jadi karena sifatnya yang ongoing dan terus berkelanjutan, maka saya laporkan kepada penyidik, inilah temuan saya.
Itu. Nah, temuan saya bisa jadi berkebalikan dengan simpulan-simpulan yang saya sebut dalam Jokowi's White Paper. Gitu, Bang. Ya, nanti akan saya sampaikan kepada penyidik, tetapi kan yang paling penting saya sampaikan dulu bahwa kerja ilmiah saya dengan metodologi yang sama yang saya tuliskan di dalam Jokowi's White Paper itu, tetapi dengan memasukkan variabel tadi itu, 3 variabel tadi itu, translasi, rotasi, dan pencahayaan, ternyata menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, itu bisa saya pertanggungjawabkan karena memang metodologi yang sama juga saya gunakan di dalam buku Jokowi's White Paper, meskipun ya ada treatment, ada perlakuan, ada variabel yang menyimpulkan yang berbeda. Begitu. Saya sebagai peneliti itu menyampaikan apa adanya, terlepas dari sorak-sorai, dukungan atau hinaan, tetapi kita harus bekerja berdasarkan objektivitas penelitian, dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan secara verbal dinarasikan tanpa pertanggungjawaban ilmiah. Ini yang kita edukasi publik, gitu loh, bahwa ya penelitian itu ya seperti itu ya, saya sampaikan kepada penyidik. Peluang tentang RJ atau proses yang lain mungkin dijawab oleh Bang Jahmad Dirsan. Karena tadi kan Polda Metro Jaya juga sudah menyampaikan bahwa salah satu tersangka yaitu Bang Rismon mengajukan restoratif justice. Nah, itu apakah? Ya, jadi saya mau klarifikasi ya. Tadi saya katakan di KUHP baru kita khususnya, kalau ada pertanyaannya langsung to the point ke mekanisme restoratif justice itu terbuka. Tapi selain itu juga secara on track hukum P19 kemudian kembali dan selanjutnya pelimpahan ke persidangan juga terbuka. Nah, untuk itulah kami terus melakukan, katakanlah, mendapat informasi yang terupdate dengan penyidik Polda Metro Jaya yang sangat bersahabat dengan kami. Ya, kalau kami tidak diterima juga datang ke sini kan percuma. Nah, oleh sebab itu menjawab pertanyaan Anda adalah itu terbuka. Itu terbuka. Masalah prosesnya nanti tentu ada di KUHP. Ya, ada pertama tentu pengajuan surat dari dalam hal ini Rismon dalam posisi tersangka saat ini ya. Dia mengajukan surat gitu loh. Kemudian diproses dan perjanjian sesuai dengan pasal 79 KUHP yang baru lah. Ada syarat-syaratnya itu kan. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, kalau saya selain advokat juga selaku mediator, saya suka itu. Saya kan advokat, kurator, mediator, RR semua belakang saya, pangkat saya. Jadi kalau disebut apakah ada restoratif justice atau perdamaian lah bahasa lamanya ya, terbuka banget. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian mengenai gosip-gosip hangat yang berhembus dari Sentana TV? Tadi ada Roy Suryo, ada Michael Sinaga, Janes Yahan, Rizal Fadila, yang konon kabarnya ternyata teman-teman, Rismon ini mau restoratif justice, mau damai dengan Pak Jokowi, itu sudah ada niatnya di bulan Januari kemarin. Dan yang mengkonsep suratnya tadi katanya Michael Sinaga. Waduh, momon. Ternyata gugurnya status tersangka dari Egy Sujana dan juga dari Hari Lubis memancing Rismon untuk ikut jejak langkah mereka. Karena kan Momon ini tidak pernah bermasalah ataupun bersinggungan dengan kasus hukum. Dalam artian dia tidak pernah langsung menjadi tersangka. Selama ini kan dia hanya menjadi ahli, menjadi saksi dan lain sebagainya. Baru kali ini dia menjadi tersangka teman-teman. Dan isunya itu sangat besar, gelombangnya sangat besar. Walaupun di awal-awal dia sok keras, sok keren ya kan, sok apa gitu. Aduh, rupanya tidak ada artinya juga teman-teman. Rupanya mulut keras itu tidak sejalan dengan hati yang lembut. Aduh, mukanya doang yang keras. Aduh, luar biasa Momon. Dan tadi rupanya Janes Yahan pengen ngelaporin Rismon ke polisi karena dituduh sebagai pencuri. Dan Michael Sinaga juga diblokir oleh Rismon sudah berminggu-minggu lalu. Dan ini kasusnya polemik penjualan buku. Waduh, rupanya ya kan. Padahal kalau kalian ingat, Rismon, Michael Sinaga, Janes Yahan, ini sohib banget nih. Ini apa ya, persahabatan bagi kepompong gitu. Kemana-mana bersama,
ke Solo bersama, mencari KKN Pak Jokowi bersama, punya sama terus dia. Ini apa ya, ketemu Bambang Tri juga sama-sama, luar biasa. Tapi kok di akhir pecah kongsi karena buku gitu. Penjualan buku lagi, aduh luar biasa. Ternyata memang selama ini mental mereka hanya sebatas penjualan buku gitu ya kan. Aduh luar biasa. Ini apa ya, aneh-aneh juga orang ini teman-teman, agak-agak aneh gitu. Karena baru kali ini mereka bergosip. Yang digosipin itu tim inti mereka. Kemarin-kemarin kan yang digosipi hanyalah Egy Sujana, DHL ya kan, dan juga kawan-kawan yang lain yang mungkin saja mulai membelot. Dia tidak pernah menggosipi kawan-kawannya, apalagi sesama peneliti gitu. Tidak pernah teman-teman. Mereka saling menjaga marwah, saling menjaga etika satu sama lain, menjaga kehormatan. Tapi sepertinya Roy Suryo tidak suka ya langkah restoratif justice dari Rismon. dianggap apa ya? Dianggap pengkhianat nanti mungkin ya. Mungkin nasib Rismon nanti mirip seperti Egy Sujana. Ditanggalkan dari tim RRT. Jadi nanti bukan RRT lagi teman-teman, RT. Roy Suryo dan Tifa tinggal 2 lagi nanti. Tapi apakah kira-kira ini kan kalau RJ berarti nanti ada pertemuan antara Rismon dan Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi nanti ingin memberikan maaf kepada Rismon sama seperti yang dilakukan terhadap Egy Sujana? Nanti kita simak ya. Tapi kalau saya pribadi ya, saya sangat tidak sepakat kalau Pak Jokowi memberikan restoratif justice. Ini apa ya? Bukan pelajaran yang bagus buat bangsa kita. Mereka harus mempertanggungjawabkan penelitian-penelitian abal-abalnya itu di depan persidangan. Biar semuanya terang benderang. Apakah penelitian mereka yang salah atau ijazah Pak Jokowi yang palsu? Itu yang penting teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.